Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan melakukan wawancara di peternakan puyuh milik Bang Hafiz di Binjai. So, jadi pantengin terus video kami. Let's go. Yeay. Di sini saya akan menjelaskan sistem badan-badan dari burung puyuh. Yang pertama tuh ada caput atau kepala. Nah, di kepala ini dia punya rostrum atau paruh. Ini paruhnya. Jadi fungsinya ini untuk mematuk atau mengambil makanan ke dalam mulutnya atau ke dalam paruhnya. Dan selanjutnya itu ada lubang hidung untuk dia bernapas seperti ini. Oke. Yang ketiga tuh ada okuli atau mata, pasti fungsinya untuk melihat, ini matanya. Selanjutnya tuh ada krista atau jengger. Nah, karena ini betina, dia nggak punya jengger atau tanda kelamin sekunder. Selanjutnya tuh kita masuk ke leher. Leher ini tuh dia fungsinya untuk menghubungkan dari kepala ke badan, seluruh badan. Nah, jadi leher ini tuh dia bersifat lentur karena dia untuk cari makannya. Nah, yang ketiga atau ke badan atau teruncus, dia dibagi jadi beberapa bagian. Pertama itu ada bulu. Ini seluruh badannya penuh bulu ya. Fungsinya untuk melindungi dan menjaga suhu tubuh dari si burung puyuh ini. Selanjutnya tuh ada, atau yang kedua tuh ada ale atau sayap. Ini sayapnya. Jadi sayap ini fungsinya untuk menyeimbangkan si puyuh ini dalam terbang pendek. Dan selanjutnya atau yang ketiga ada dorsum atau punggung. Jadi punggung ini jadi penopang dari badan-badannya ini. Nah, yang terakhir tuh ada pectus atau dada di bagian bawah. Jadi dada ini pasti tempat untuk otot besarnya berfungsi dan juga sebagai pernapasan. Yang keempat itu ada membra pelvina atau kakinya. Jadi ada dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu ada femur atau paha, ini pahanya. Nah, jadi paha ini untuk menopang si seluruh tubuh burung puyuh ini. Yang kedua tuh ada betis atau tibia. Jadi tibia atau betis ini membantu dia untuk bergerak. Dan yang ketiga itu pasti ada digitus atau jari kakinya, atau biasa kita sebutnya ceker. Dia tuh berfungsi untuk mencengkram tanah atau mencengkram tanah untuk mencari makanan juga. Yang terakhir itu ada kaudal atau ekor, dia di bagian belakang sini. Jadi di ekor itu pastinya ada rektires atau bulu ekor untuk menjaga keseimbangan dari keseluruhan badan burung puyuh ini. Oke, itu aja. Kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara puyuh jantan sama puyuh betina. Sebelumnya, dalam peternakan Bang Hafiz ini, beliau hanya fokus dalam puyuh telurnya aja, yang justru hanya di betina doang. Jadi kami membeli lagi puyuh jantan sebagai perbandingan dan perbedaan antara puyuh jantan dan puyuh betina. Pertama itu dari corak dadanya, dimana kalau betina itu dia ada bintik-bintik, sedangkan untuk jantan tidak memiliki bintik-bintik di dadanya seperti ini, polos. Nah, yang kedua itu ukuran badannya, dimana untuk puyuh jantan dia jauh lebih ramping, dan sedangkan betina itu untuk bobot badan atau ukuran badannya itu dia lebih besar. Nah, yang terakhir tuh untuk bunyi, dimana kalau jantan ini dia sering bersuara dan suaranya itu lebih nyaring. Sedangkan untuk betina itu jarang bersuara dan sangat pendiam. Jadi beginilah tampak puyuh jantannya sebagai perbandingan dan perbedaan dengan puyuh betina milik Bang Hafiz. Puyuh atau Cortunix adalah jenis burung yang tidak dapat terbang. Ukuran tubuhnya relatif kecil dengan kaki yang pendek, dan juga burung puyuh memiliki karakter yang unik yang menyebabkan dia dapat diadu dengan puyuh yang lain. Di wilayah Indonesia sendiri, burung puyuh mulai dikenal dan dijadikan unggas peternakan sejak tahun 1979. Nah, peternak puyuh yang kami datangi, peternakannya menernak jenis puyuh putih blaster. Jenis puyuh putih blaster memiliki klasifikasi yang sama dengan puyuh yang lainnya, yaitu kelasnya Aves, ordonya Galliformes, subordonya Passionode, familinya Phasianidae, subfamilinya Pachyinae, genusnya Cortunix, spesiesnya Cortunix japonica. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri umum dari burung puyuh, yang dimana burung puyuh dewasa kelaminnya hanya bertahan hingga 6 minggu. Kemudian pemeliharaan juga cukup mudah.
Produksi telurnya bisa mencapai 200 hingga 300 butir per tahun. Untuk berat telurnya sekitar 10 gram. Dan juga berat puyuh dewasa adalah sekitar 140 gram. Untuk manfaatnya, dari burung puyuh sendiri ada pada daging dan telurnya, yang mempunyai nilai gizi yang tinggi dan rasanya juga lezat. Kemudian ada kotornya yang berguna sebagai pupuk kandang, dan juga ada telurnya yang dipanen setiap hari selama produksi berlangsung. Kemudian bulunya juga dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan atau perabot rumah tangga lainnya. Dalam peternakan milik Bang Hafiz, beliau memiliki total puyuh sekitar 2.600 ekor dan peternakannya baru saja berjalan 4 bulan. Dalam sistem perkandangan, beliau memiliki 2 tipe kandang, yaitu kandang model brooding dan juga model box. Dan beliau juga memisah kandang antara deoki dan juga puyuh dewasa yang siap bertelur. Dalam pembelian pertama, bibit deoki Bang Hafiz ini langsung dimasukkan ke dalam kandang khusus, yaitu kandang brooding atau kandang anakan yang berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembapan agar stabil, serta kandang yang dilengkapi dengan pemanas seperti lampu pijar untuk menjaga kehangatan kandang, dan juga bisa berupa rak bersusun dari kayu atau baja ringan dengan desain yang memudahkan pemberian pakan dan juga minum serta menjaga kebersihannya. Biasanya deoki dimasukkan mulai dari umur sehari sampai dengan 2 minggu atau sudah terlihat atau mulai tampak bulunya yang sedikit lebat. Kemudian untuk ukuran kandang deoki milik Bang Hafiz ini adalah dengan panjang 150 cm, lebar 60 cm dan juga tinggi 25 cm. Karena deoki masih memerlukan pemanasan, jadi kandang puyuh untuk deoki milik Bang Hafiz ini menggunakan lampu pijar sebagai sumber panas. Dan hal ini dikarenakan anak puyuh itu masih belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga membutuhkan suhu stabil sekitar 35 sampai 30 derajat Celcius pada minggu pertama, lalu diturunkan secara bertahap 2 sampai 3 derajat Celcius setiap minggunya, hingga cukup kuat tenaga tanpa pemanas lampu pijar itu. Kemudian lampu pijar 25 sampai 40 watt biasanya cukup untuk kandang box kecil. Sementara untuk kapasitas lebih besar biasanya bisa digunakan beberapa lampu atau pemanas khusus untuk brooder. Kemudian kandang ini juga digunakan untuk telur-telur yang mau ditetaskan loh. Lalu setelah puyuh memasuki umur grower dan layer, yaitu sekitar umur 3 minggu ke atas, puyuh dimasukkan ke kandang box atau BO. Sistem kandang berbentuk kotak atau sangkar yang umumnya digunakan untuk memelihara burung puyuh, terutama puyuh telur. Kandang ini dirancang menyerupai sistem baterai atau sistem sangkar, atau lebih dikenal sebagai box, dengan berukuran sekitar 90 x 40 dan x 27 cm, dengan kapasitas 10 sampai 20 ekor. Lantainya dibuat miring 10 sampai 12 derajat agar telur bisa langsung menggelinding keluar. Sedangkan bagian depan biasanya menggunakan kawat galvanis untuk memudahkan pemberian pakan, pengambilan telur, dan juga menjaga kebersihan kandang. Pemilihan bibit pada peternakan milik Bang Hafiz haruslah yang berkualitas. Dimulai dari perjalanan beternak puyuh, Bang Hafiz ini sudah berjalan selama 4 bulan, yang dimana Abang Hafiz ini bekerja sama dengan mitra. Beliau pertama kali membeli sekitar 5 box yang berisi 1.250 ekor, yang dimana satu box itu 250 ekor deoki. Lalu beliau membeli lagi di sesi kedua dengan jumlah 1.750 ekor. Total pembelian awal bibit adalah 3.000 ekor. Lalu setelah kurun waktu 4 bulan, puyuh berada di kandang sisa 2.600 ekor, di mana yang mati itu ada 400 ekor. Baiklah, kita masuk ke pemeliharaan kandang. Nah, pada peternakan Bang Hafiz mengatakan bahwa setiap hari ia mengecek puyuh di kandangnya. Bang Hafiz biasanya membuang kotoran puyuh sehari 2 kali. Dalam pemeliharaan kandangnya, beliau menyemprot disinfektan namanya Rodalon atau Backlin di sekitaran kandang puyuh untuk mengurangi bau tak sedap dari kotoran puyuh tersebut. Tapi kotoran tersebut tidak dibuang cuma-cuma oleh Bang Hafiz. Ia justru memberikan kotoran tersebut ke tetangga atau petani sekitar rumahnya untuk dijadikan pupuk. Hal ini disebutkan dengan CSA, yang artinya suatu strategi sosial untuk memperoleh izin sosial atau lisensi dari masyarakat sekitar kandang
dengan cara memberikan kompensasi atau bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial peternak. Kadang beliau juga mencampur kotoran tersebut dengan E4 untuk keperluan menanam tanaman di sekitar rumahnya. Yang selanjutnya ada pemeliharaan puyuh. Setiap hari secara rutin Bang Hafiz mengecek dan memeriksa mana puyuh yang fisiknya kurang bagus. Biasanya penanganan yang dilakukan Bang Hafiz yaitu diberikan probiotik seperti Vitastres yang berfungsi untuk membantu mengatasi stres, menambah daya tahan tubuh, mencegah kekurangan vitamin, serta mempercepat pemulihan setelah sakit atau pengobatan. Vitastres ini biasa dimasukkan langsung ke minumannya. Masa rentan puyuh DOK milik Bang Hafiz yaitu 3 hari. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemberian pakan pada puyuh milik Bang Hafiz. Di mana ransum atau pakan yang diberikan itu dibedakan antara DOK dan juga puyuh petelur. Ya, di mana untuk puyuh petelur itu dia menggunakan pur atau pelet dengan merek New Hope P100 diproduksikan oleh PT New Hope Medan. Sedangkan pakan DOK mereknya itu HI Profit pakan terapi 311 yang diproduksi langsung oleh PT Carak Pokpan Indonesia Tbk Medan. Nah, Bang Hafiz sendiri itu mengatakan kalau dia itu tidak memiliki patokan durasi dalam pemberian pakan. Namun jika pakan yang diberi itu sudah habis, maka akan diisi kembali. Begitu juga dengan pemberian minum. Untuk pakan anakan puyuh DOK itu harganya lebih mahal, yaitu sekitar 515.000 per sak. Sedangkan pada puyuh petelurnya harganya itu hanya 385.000 per sak. Baik, selanjutnya itu ada analisis kandungan pakan pelet pur untuk DOK. Nah, yang pertama itu ada protein tinggi dengan jumlah kandungan 20% sampai 21,5%. Yang kedua itu ada lemak, jumlah kandungannya itu minimal 5%. Yang ketiga ada serat kasar, jumlah kandungannya itu maksimal 5%. Yang keempat atau yang terakhir itu abu dengan jumlah kandungan maksimal 8%. Baik, kita akan masuk ke analisis kandungan pakan pelet pur untuk puyuh petelur. Yang pertama itu ada protein dengan jumlah kandungannya itu minimal 20%. Yang kedua itu ada kadar air, jumlah kandungannya itu maksimal 13%. Yang ketiga ada lemak dengan jumlah kandungan maksimal 7%. Yang keempat berat kasar, jumlah kandungannya itu maksimal 7%. Yang kelima ada abu, jumlah kandungannya maksimal 14%. Keenam ada kalsium, jumlah kandungannya itu 2,50 sampai 3,50%. Yang ketujuh fosfor total dengan enzim, jumlah kandungannya itu 0,6% sampai 1%. Yang kedelapan ada aflatoksin total, jumlah kandungannya maksimal 50 kg. Selanjutnya itu kita masuk ke asam amino. Yang pertama ada alisin, jumlah kandungannya itu minimal 0,90%. Yang kedua itu ada metionin, jumlah kandungannya minimal 0,40%. Dan yang terakhir itu metionin tambah lisin dengan jumlah kandungannya itu minimal 0,80%. Pada peternakan milik Bang Hafiz, beliau hanya fokus menjual telurnya saja. Maka dari itu, beliau hanya menernak puyuh betina saja. Dan karena Bang Hafiz ini bekerja sama dengan mitra, maka mitra akan rutin mengambil telur dari peternakan Bang Hafiz setiap 3 hari sekali. Puyuh biasanya akan mulai bertelur pada umur 40 hari. Dan di peternakan Bang Hafiz, beliau bisa mendapatkan persentase telur sebanyak 94% dari jumlah puyuhnya. Untuk penjualannya, Bang Hafiz biasanya menjual pada mitra dengan harga 35.000 per papan, di mana dia menjualnya kepada mitra dalam hitungan ikat, yang dimana perikatnya berisi 10 papan dan satu papan itu berisi 100 butir. Dan dalam seminggu, Bang Hafiz bisa menjual 6 papan telur puyuh, yang berarti dalam 1 minggu Bang Hafiz memperoleh sekitar 2,1 juta. Bang Hafiz biasanya melakukan pengutipan telur sehari sekali pada pagi hari, dan biasanya Bang Hafiz mengutip telur dan membersihkan kandang dibantu oleh adik iparnya sebagai karyawan satu-satunya yang ia miliki. Permasalahan utama pada peternakan Bang Hafiz adalah angka kematian puyuh yang cukup tinggi, pemasaran yang masih bergantung pada satu mitra, serta manajemen kandang dan tenaga kerja yang terbatas. Kritiknya, penggunaan lampu pijar sebagai pemanas masih kurang efisien, pencatatan produksi belum teratur, pemanfaatan limbah kotoran belum maksimal, dan pakan yang hanya mengandalkan produk pabrikan. Solusinya, Bang Hafiz perlu meningkatkan manajemen kesehatan dan branding dengan pemanas otomatis, melakukan diverifikasi pemasaran,
mengelola kotoran menjadi produk bernilai ekonomi, mencatat data produksi secara rutin, serta menambah tenaga kerja agar pemeliharaan lebih optimal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis modal awal usaha dari peternakan puyuh milik Bang Hafiz. Yang pertama itu ada pembuatan kandang biasa atau kandang box. Beliau ini punya 3 kotak kandang biasa atau kandang box. Nah, satu kotak atau satu kandang itu beliau habiskan dengan harga Rp200.000. Maka kalau kita totalkan ketiganya hasilnya itu jadi Rp600.000. Yang kedua itu pembuatan kandang baterai atau semi modern, di mana beliau memiliki 10 kotak kandang dengan satu kandangnya itu Rp150.000. Jadi kalau kita kalikan dengan 10 kotak dan Rp150.000 menjadi Rp1.500.000. Nah, untuk yang ketiga itu beliau membeli bibit dioki di umur 40 hari, di mana sebanyak 1.250 ekor. Untuk harga satu puyuh itu seharga 7.000. Nah, kalau kita totalkan semua dengan 1.250 ekor dengan 7.000, hasilnya jadi 8.750.000. Nah, yang terakhir tuh biaya operasional lainnya seperti uang listrik, uang air, dan lainnya itu beliau habiskan Rp500.000. Nah, untuk ditotalkan semuanya itu menjadi Rp11.350.000. Jadi setelah menghitung biaya penyusutan sesuai dengan rumus, maka didapatlah biaya penyusutan dari peternakan puyuh milik Bang Hafiz ini adalah Rp1.775.000 per bulan. Nah, jadi untuk analisis biaya pemeliharaan selama peternakan milik Bang Hafiz ini berlangsung adalah yang pertama itu ada pakan puyuh petelur merek New Hope P100 produksi PT New Hope Medan dengan Bang Hafiz ini menghabiskan 4 sak per minggu. Jadi selama 4 bulan ini Bang Hafiz menghabiskan sekitar 64 sak dengan harga per saknya itu adalah Rp385.000. Kemudian 64 sak tadi dikalikan dengan Rp385.000, jadi totalnya adalah Rp24.640.000. Kemudian yang kedua ada pakan Deoki merek High Profit pakan terapi 311 produksi PT Charon Pokpan Indonesia dengan Bang Hafiz ini menghabiskan 3 sak untuk 40 hari dengan satu saknya seharga Rp515.000, dan Bang Hafiz ini menghabiskan 9 sak untuk 4 bulan. Jadi 9 dikalikan dengan Rp515.000, totalnya adalah Rp4.635.000. Kemudian untuk biaya obat-obatan seperti probiotik itu adalah Rp500.000 per 4 bulan. Kemudian gaji pegawai itu ada Rp400.000 per bulan dengan total 4 bulan, jadi didapatkan Rp1.600.000. Kemudian total biaya semuanya itu setelah ditotalkan adalah Rp31.375.000. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis pendapatan bersih selama 4 bulan atau selama peternakan milik Bang Hafiz ini berlangsung. Bang Hafiz ini hanya menjual produk telurnya saja dari ternak puyuhnya ini. Dengan Bang Hafiz itu menjual telur puyuhnya seharga Rp35.000 per papan, di mana ia menjual per ikatnya, yang satu ikatnya itu berisi 10 papan, dan dalam seminggu ia bisa menjual telurnya itu 6 ikat. Nah, untuk hitungannya adalah 35.000 dikali dengan 10 papan adalah 350.000. Kemudian 350.000 ini dikalikan dengan 6 ikat, jadinya Rp2.100.000 per minggu. Kemudian Rp2.100.000 ini dikalikan dengan 16 minggu, yang berarti 4 bulan atau selama peternakannya ini berlangsung ya. Jadi hasilnya adalah Rp33.600.000. Kemudian untuk total biayanya adalah pendapatan kotor dikurang dengan biaya pemeliharaan, yaitu Rp33.600.000 dikurang dengan Rp31.375.000, yaitu hasilnya adalah Rp2.225.000. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.